Shalom, senang sekali kita ketemu kembali di episode yang keempat ini. Terima kasih masih setia di channel ini dan kali ini kita akan bicara tentang kisah dari Menara Babel ya. Nah, kita telah belajar di episode sebelum ini bahwa dari silsilah kita dapat menolong untuk membedakan mana silsilah yang baik, mana yang tidak baik ya, yang jahat. Nah, di silsilah pada Kejadian 10 itu tidak hanya mengidentifikasikan tentang Kanaan, yaitu anak Ham yang terkutuk itu ya, tetapi juga ada keturunan-keturunan lain, antara lain ya, Mesir, Asyur, dan Babel. Nah, mungkin ada yang sudah tahu semua ini, bahwa ketiganya ini kelak akan menjadi tempat perbudakan dan pembuangan dari sejarah keselamatan ya. Mesir ini tidak disebutkan khusus di Kejadian 10, tetapi sebetulnya bisa dibaca di Mazmur ya, antara lain Mazmur 105 ayat 23 dan 27. Nah, dari Kanaan juga nanti akan lahir yaitu kaum Kanaan sendiri, Amori dan Yebusi. Nah, di mana keturunan ini akan menyulitkan kelak ya Israel ketika ingin memasuki tanah terjanji. Dan juga dari bangsa-bangsa ini juga ada yang akan menghuni Sodom dan Gomora. Jadi apa ini maksudnya? Ini bukan sekedar silsilah, tetapi lebih tepatnya adalah daftar musuh-musuh tradisional Israel, bukan? Ya, yang semuanya itu lahir dari Ham. Sedangkan dari Nuh nanti akan otoritasnya itu akan lari kepada Shem, yang akan menjadi kepala keluarga, dan dari Shem ini akan lahir keturunan yang diberkati dan akan menjadi garis keturunan dengan sebutan anak-anak Allah. Seperti pentingnya ya arti silsilah ketika kita bicara Kain dan Set yang sudah dibicarakan di episode sebelumnya di Kejadian 6, di silsilah Kejadian 10 juga menjadi kunci untuk memahami bagaimana kisah Menara Babel, untuk memahaminya ya di Kejadian 11. Kejadian 11 itu kan dimulai dengan seluruh bumi dikatakan berkumpul di daratan Sinear untuk membangun kota. Dan pembaca yang teliti ini akan menyadari bahwa Sinear itu bukan pertama kali disebutkan di sini, tetapi juga pernah disebutkan di Kejadian 10. Yaitu ketika membicarakan keturunan Ham, ada yang disebut dengan cukup detail, yakni Nimrod. Dia dikatakan adalah seorang pemburu yang gagah dan adalah pendiri daripada kerajaan Babel. Itu bisa dibaca di Kejadian 10 ayat 10. Nah, ketika Kejadian 11 mencatat bahwa orang-orang itu berkumpul di daratan Sinear, maka pengulangan geografis ini mengindikasikan bahwa pertemuan itu dipimpin oleh keturunan Ham, yaitu Nimrod. Dan lebih dari itu juga, kota yang akan dibangun ini adalah menjadi milik dari kerajaan Babel. Nah, proyeknya apa sih di bangunan di Babel ini? Bagi teman-teman mungkin sudah cukup sering mendengar ini atau membacanya, yaitu adalah menara yang puncaknya akan sampai ke langit. Kejadian 11 ayat 4. Jadi kata Babel dari bahasa aslinya itu berarti apa? Gerbang Tuhan. Jadi maksud dari pembangunan menara ini adalah upaya untuk memasuki pintu sorga. Ya, suatu klaim kebanggaan yang dapat mengakses suatu yang ilahi. Ya, mungkin ini juga adalah insurance ya. Kalau sewaktu-waktu lagi terjadi air bah kan bisa naik sampai atas. Kita melihat
bahwa di dalam kisah Menara Babel ini, dosa itu memasuki dimensi yang baru. Biasanya dosa itu kan menghasilkan perpecahan, tapi kali ini justru menghasilkan persatuan. Tetapi sayangnya secara keliru ya. Karena apa? Karena kesatuan yang diwarnai oleh kesombongan, yaitu persatuan dunia yang agresif terhadap Tuhan. Suatu sorga yang artificial ya, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ditulis di dalam Kejadian 11 ayat 4 bahwa orang-orang itu membangun menara untuk mencari nama. Dan ini sesungguhnya ya adalah sinyal pemberontakan kepada perjanjian Tuhan yang akan diberikan yang diberikan kepada Nuh dan anak-anaknya. Karena apa? Di dalam bahasa Ibrani ya, kata untuk nama itu adalah Shem. Benar ya? Persis seperti nama anak tertua dari Nuh. Jadi kalau mencari nama untuk mereka itu adalah mencari Shem untuk mereka. Ya, atau dengan kata lain adalah ingin merebut otoritas yang telah diberikan Tuhan kepada keluarga Nuh yang nantinya akan diteruskan kepada Shem. Jadi ini adalah analoginya kalau sekarang itu adalah ingin merebut, mengambil alih kuasa. Misalnya dari presiden yang syah. Itu contohnya ya untuk masa sekarang ini. Dan Nimrod ya, orang yang pendiri Babel itu adalah yang mencoba mencuri kekuasaan dari keturunan Shem. Seperti yang dilakukan sebelumnya oleh ayahnya Ham ya, di episode sebelumnya kita sudah bicarakan. Petunjuk lainnya tentang mencari nama ini juga ditemukan pada kisah Menara Babel ini adalah bahwa kisah Menara Babel itu diapit oleh dua keturunan Shem. Bagi yang teliti membaca, di Kejadian 10, keturunan Shem kan sudah disebutkan ya, keturunannya siapa aja. Terus diselipkan keturunan Babel, lalu diteruskan lagi keturunan Shem yang disebutkan dua kali. Nah ini kan bagi pembaca hari ini adalah suatu yang aneh, agak janggal. Apa maksudnya ini? Di Kejadian 10 ya, ketika membicarakan keturunan daripada anak-anak Nuh, kalau umumnya kan biasanya mulai dari anak yang tertua, yaitu dari Shem, kemudian Ham, baru Yafet yang bungsu. Tapi ini kan terbalik. Justru Yafet keturunannya disebutkan duluan, baru keturunan Ham, dan terakhir keturunan Shem. Ya, jadi setelah Shem, kisah Menara Babel, ya di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, kemudian diteruskan lagi dengan keturunan Shem, yaitu di Kejadian 11 ayat 10, 32. Ini adalah model sandwich, ya. Ini gaya penulisan ini sebetulnya tidak asing di dalam sastra Yahudi ya. Nah, yang mau disampaikan itu apa sebetulnya? Ini adalah cerita kegagalan manusia mencari nama, ya, mencari Shem. Untuk kepentingan mereka, ya. Jadi dalam rangka sebetulnya ingin mencuri otoritas dari Shem. Jadi drama Kejadian 11 ini adalah sebetulnya upaya manusia untuk menggagalkan berkat untuk Shem. Itu sebetulnya ya. Nah, kemudian dalam narasi Alkitab itu kita bisa baca di Kejadian 11 ayat 5 dikatakan apa? Tuhan itu turun untuk melihat kota dan menara yang dibangun oleh manusia kan. Nah, tindakan turun ini bukan semata-mata tindakan antropologi daripada Tuhan. Ya, menyerupai manusia turun gitu. Tapi poinnya adalah bahwa menara itu belum sampai ke surga. Karena Tuhan harus turun untuk memandangnya kan. Harus
belum nyampe nih mah, gitu kan. Ini adalah olok-olok ya, olok-olok terhadap klaim bahwa Menara Babel itu telah sampai ke sorga. Ya, suatu olok-olok belum sampai, belum ya. Nah, Tuhan ini tidak senang lah ya dengan upaya untuk sampai ya, dengan upaya siapa Nimrod ya, untuk mencuri berkat dari Shem ini. Nah, maka Tuhan berintervensi ya. Dengan apa? Yaitu ya untuk berintervensi terhadap kejahatan manusia lagi ya ini ya, pengulangan lagi. Ia menghakimi Babel dengan mengacaukan bahasa manusia. Jadi dosa mereka ini kembali menghasilkan perpecahan dan juga pembuangan. Jadi ceritanya upaya yang ada dari Nuh tadi di awal kembali harus hilang bagaikan debu. Tapi ya kembali dari keturunan Shem ini ya setelah pengacauan Babel ini akan mengarah kepada permulaan yang baru lagi. Sementara itu banyak bagian dunia dikatakan berontak, ada satu garis keturunan keluarga yang setia dari Shem, yaitu garis keturunan yang akan membuahkan Abram. Kejadian 11 ayat 27. Nanti Tuhan akan memanggil Abram, yang kelak akan menjadi Abraham, dan keturunannya akan memulihkan kekacauan yang sudah dimulai oleh Adam, Nuh, dan keluarganya. Ya, tentu pertanyaannya, akankah Abram itu setia? Teman-teman semua ya, saya akan bocorkan sedikit ya tentang episode selanjutnya yang pasti akan menarik tentang Abraham. Karena apa? Abraham kan seringkali dikatakan begitu positif ya sebagai bapak orang beriman. Tetapi nanti kita akan lihat seberapa besar sebetulnya imannya. Seberapa taatkah Abraham itu. Ternyata tidak terlalu hebat-hebat amat loh. Nah, penasaran kan? Tunggu di episode berikutnya yang sangat menarik dan pasti mungkin belum pernah Anda dengar. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.